Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi investasi emas yang akan dijelaskan oleh Mbak Diana Aprilia dan juga akan dijelaskan oleh Mbak Sofiatul Ainia. Materi ini akan menjelaskan mengenai investasi emas. Bagaimana cara berinvestasi emas? Maka kita harus mengetahui dan mengenal investasi emas. Mengenal investasi emas. Investasi emas merupakan aktivitas menginvestasikan sejumlah modal pada logam mulia berupa emas. Sejak dahulu, emas memang dikenal sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Emas juga sering dikaitkan dengan simbol kekayaan. Ini jenis investasi emas. Yang pertama, emas perhiasan. Tidak hanya menjadi benda investasi, tetapi juga dapat digunakan fungsinya secara langsung, yakni sebagai perhiasan. Kedua, emas batangan. Investasi emas batangan sangat aman karena sifatnya tetap, tidak berubah dan mudah dijual kembali. Yang ketiga, koin emas. Investasi koin emas relatif aman dari gejolak inflasi dan bisa mengikuti nilai mata uang asing. Keempat, sertifikat emas. Sertifikat emas merupakan sertifikat resmi yang menunjukkan telah memiliki tabungan emas di suatu bank tertentu. Mengapa memilih emas sebagai investasi pilihan? Nah, di sini ada 4 penjelasannya. Yang pertama yaitu memiliki nilai universal dan permintaan tinggi. Berinvestasi emas akan memberikan keamanan finansial dan kepastian daripada investasi pada aset lain. Dan juga peminat investasi emas atau pengguna emas itu juga banyak. Yang kedua yaitu tahan inflasi. Meski nilai mata uang suatu negara meningkat atau menurun, emas memiliki nilai yang stabil. Bahkan, emas juga terbukti memiliki ketahanan kinerja yang baik selama kehancuran ekonomi dunia. Ketiga, tingkat likuiditas yang tinggi. Emas mempunyai likuiditas tinggi sehingga sangat dihargai, sehingga sangat mudah untuk mencairkannya menjadi uang tunai. Keempat, aman dari ketidakpastian geopolitik. Emas kerap disebut sebagai komoditas kritis. Pada masa-masa ketegangan dunia meningkat, masyarakat seringkali memilih emas karena nilainya yang stabil mengungguli investasi lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sofiatul Ainia. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam investasi emas. Sebelum kita berinvestasi emas, perlu kita ketahui hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan tujuan investasi emas. Dalam berinvestasi yang bisa dijadikan target dalam berinvestasi emas, misal untuk tabungan pernikahan, pendidikan, atau investasi hari-hari tua. Kedua, pantau perkembangan harga emas secara berkala. Artinya, memantau perkembangan harga emas yaitu jika saat secara tiba-tiba harga emas melonjak tinggi. 3. Beli emas di tempat yang terpercaya. Membeli emas sebaiknya di tempat yang menjual secara resmi, misal di PT Antam. 4. Tempat penyimpanan emas yang aman. Penyimpanan emas yang aman yang paling mudah ialah menyimpannya di rumah sendiri, di dalam berkas atau safety box. Namun ada biaya tambahan yang diperlukan. 5. Fokus masa depan. Artinya, berinvestasi emas harus fokus terhadap tujuan dan masa depan yang ingin dicapai. Cara melakukan investasi emas ini ada 4. Pertama, beli emas koin atau batangan. Ini disebut investasi paling klasik. Kedua, buka tabungan emas di Pegadaian. 3. Menerima return dengan cara trading emas. Dan yang terakhir, mendapatkan nilai emas dari saham perusahaan emas. Grafik harga emas bulan Januari sampai Februari. Jika kita melihat grafik di atas, memang dalam 1 bulan lebih ke belakang terlihat penurunan dari harga emas kurang lebih 20.000 hingga 35.000. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan kurs dolar, produksi emas dunia, suku bunga, jumlah permintaan dan penawaran emas. Dan yang terakhir, investasi emas ini memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya,
Pertama, sifatnya yang mudah dicairkan. Kedua, bebas pajak. Tiga, melindungi nilai kekayaan. Serta kelemahannya terdiri dari pertama, risiko kehilangan cukup tinggi. Kedua, harganya fluktuatif. Tiga, dampaknya sangat kecil terhadap ekonomi real. Sekian. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.